Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut videonya untuk menambahkan nama kasir dan admin, cara bikin usernya dan settingan untuk penettingan admin dan kasirnya. Oke, sini kita buka aja ke pengaturan, klik pengaturan. Lalu di sini kita ketik data user. Kita setting dulu untuk pengkelompokan akses usernya. Di sini kelompok akses user, klik kelompok akses user. Oke, di sini kita pakai administrator dulu, kita settingin. Ini udah administrator. Lalu kita ke menu tampilan menu. Nah, ini kita langsung tampilan modul kasir. Jadi kalau udah modul kasir nggak usah dipilih, simpan aja dulu, kita klik yes. Oke, tampilan modul langsung kasir untuk administrator. Lalu selanjutnya kita setting untuk bagian kasir di sini. Nah, oke, bagian kasir ini kita centang untuk tampilan menu penjualan. Nah, ini kita tampilan dulu penjualannya, kita centang aja. Oke, di tampilan penjualannya kita centang. Lalu di sini yang dicentang adalah tampilan menu penjualan dan modul kasir. Ini kita centang aja dua ini, yang penjualan dan modul kasir. Lalu selanjutnya di fitur penjualan di sini kita klik. Lalu kita perbesar aja. Di sini ada modul kasir menghapus data detail item. Di barisan ini kita centang aja sama cetak laporan kasir. Nah, ini jadi si kasir bisa cetak laporan kasir, simpan, untuk setting simpan. Oke. Nah, kalau udah seperti itu langsung kita ke fitur data user untuk membuat user barunya. Klik daftar user. Nah, di sini udah ada beberapa kasir, Yuli, sama kasir, admin, administrator dan kasir aksesnya. Kita bikin baru. Nah, di sini user ID kasirnya kita buat contoh Siti di sini. Nah, terus nama usernya juga samain aja Siti. Lalu kelompok akses usernya kita kasih dia kasir, gitu. Terus akses gudangnya udah default aja, nggak usah diapa-apain. UTM juga, login dengan CV juga nggak usah. Langsung passwordnya nih. Aku contoh Siti juga. Jadi Siti, passwordnya Siti, usernya juga Siti gitu. Ini konfirmasi Siti juga. Lalu simpan. Klik OK. Batal, berarti udah kebuat di sini Siti. Lalu selanjutnya kita buat baru lagi di sini. Tambah baru lagi. Oke, ini udah kebuat. Tambah baru. Lalu ID-nya apa? ID-nya tadi Sri misalkan. Terus nama usernya juga Sri. Lalu kelompok akses usernya apa? Kasir. Lalu passwordnya di sini kita kasih passwordnya apa? Sri juga. Simpan. Oke, batal. Lalu sini kita bikin user admin. Misalkan sini Ibu Nurul ya. Berarti kita ketik Nurul aja. Terus usernya juga Nurul. Lalu kelompok akses usernya kita kasih dia administrator. Terus passwordnya juga Nurul juga sama. Lalu konfirmasi. Lalu simpan. Gitu. Jadi kalau misalkan settingannya Nurul ini belum administrator, kita edit aja. Oke, kita edit aja, terus masukin ke kelompok akses usernya administrator. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Kasir, kan kasir nih. Kita ganti, edit, terus ganti ke administrator. Kalau misalkan Bu Nurul ini usernya masih kasir. Nah, ini udah pindah. Tutup. Lalu kita tes sekarang. Misalkan di sini ada pengaturan logout, yes. Kita tes nama di sini apa ya, Siti gitu ya. Masuk. Lalu di sini tambah kasirnya, misalkan dia buat transaksi kasir. Oke, kita buat nama si kasirnya. Misalkan telur di sini. Si Siti beli telur ya. Misalkan dia beli 2 kilo. Nah, ini 27 ya. Sedangkan penjualannya Siti ini 27.000. Ini simpan plus cetak kalau misalkan dia ada modul kasir, tapi kalau nggak ada ya udah simpan. Ini uangnya 50.000 ya si pelanggannya. Oke. Nah, itu penjualan Siti. Sekarang kita tes untuk penjualan yang namanya itu adalah Sri. Yes, kita logout, klik no. Nah, ini tampilan si Sri. Kita ketik Sri, masuk. Nah, ini langsung tampilan modul kasir. Nah, lalu kita tes transaksi si Sri. Misalkan dia beli telur tapi yang setengah.
Katakan 7.000 ya. Jadi penjualannya si Sri ini 7.000 dan penjualannya si Siti adalah 27.000. Ini uangnya 10.000, simpan. Enter transaksi. Oke, itu penjualannya Sri. Sekarang misalkan pakai user Bu Nurul, yes. Long hot no. Ini misalkan usernya si Bu Nurul, misalkan di sini passwordnya Bu Nurul, masuk. Nah selanjutnya langsung tes transaksi. Misalkan Bu Nurul beli apa? Misalkan dia beli, kita panggil aja semuanya. Misalkan dia beli Indomie, ini lain kali aja. Indomie yang dus, bayar. Misalkan penjualannya Ibu Nurul adalah 107.000 karena beli Indomie goreng sedus. Nah sekarang kalau misalkan mau cetak kasir, tinggal kita masuk ke fitur yang namanya penjualan, daftar penjualan kasir. Terus klik laporan. Nah di sini ada laporan. Nah ini kita atas nama user siapa? Bu Nurul. Jadi Bu Nurul mau cetak Bu Nurul aja, penjualan Bu Nurul berapa sih, preview. Nah ini 107. Jadi yang 27 sama 7.000 nya nggak kelihatan. Nah kalau udah tinggal cetak aja kalau ada printernya. Klik cetak, nanti dia langsung keluar struk cetak laporan. Nah sekarang kita contoh pakai longhot. Longhot lagi, yes. Misalkan nih klik no. Misalkan kita login mau lihat laporan si Sri. Nah kan kita mau lihat laporan Sri. Berarti ke fitur daftar penjualan kasir, ini udah ke fitur penjualan ya. Berarti daftar penjualan kasir, klik laporan. Lalu klik preview, ini atas nama si Sri. Jadi penjualannya si Sri doang. Nah ini kelihatan 7.000 penjualan si Sri. Terus klik cetak kalau ada printernya. Oke, sekarang kita tes yang penjualan, mau lihat penjualan yang si Siti. Berarti kita klik user sama passwordnya Siti, terus passwordnya juga Siti, masuk. Nah, sini kita langsung ke daftar penjualan kasir, klik preview. Sama kayak tadi ya, 27.000 gitu. Terus tinggal klik cetak aja, udah. Jadi dia langsung ngeprint. Oke, gitu aja sih, mudah kan? Oke. Terima kasih.